Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Wassalaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara, Anda atau kita semua mungkin telah mendengar yang namanya Habib. Pasti saudara sudah mengenal namanya Habib. Karena sekarang lagi ngetren, lagi viral. Habib itu lagi viral, lagi dibicarakan di berbagai media sosial. Pasti orang pada tahu siapa itu Habib. Namun kalau dilihat dari segi sejarah dan pengalaman, usia saya sudah setengah abad lebih. Dari dulu saya tidak mengenal namanya Habib dari dulu. Jadi sejak kanak-kanak saya mengaji di pesantren kampung, di pesantren yang jauh juga. Saya tidak mengenal yang namanya Habib. Itu yang Habib ini berkaitan dengan Duriah Nabi. Saya tidak mengenal itu dari dulu. Karena dalam kitab yang saya pernah temui tidak ada namanya Habib-Habib itu sebagai Duriah Nabi. Tidak ada yang saya kenal, yang saya tahu ya. Baik dari pelajaran pesantren maupun pelajaran sekolah. Tidak ada itu dinyatakan kalau Habib itu merupakan Duriah Nabi. Itu dari dulu saya tidak mendengar itu. Yang ada dari sekolah itu sejarah-sejarah menyatakan bahwasanya pahlawan nasional yang memerdekakan bangsa Indonesia adalah beliau-beliau para auliaillah, para wali-wali songo, ya, orang-orang Jawa asli, bukan Habib. Nggak ada itu pahlawan nasional Habib, nggak ada. Jadi kalau ada orang-orang yang ngaku-ngaku sekarang bahwa mereka itu pahlawan nasional, bohong itu, tidak ada itu. Coba teliti, dari sejarahnya tidak ada orang Yaman atau Ba'alawi atau Habib itu yang berjuang sebagai pahlawan nasional bangsa Indonesia untuk memerdekakan bangsa Indonesia, nggak ada. Itu dari segi pengetahuan sekolah, ya, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan yang diselenggarakan oleh para ajengan, para kiai pesantren, tidak ada di situ. Dalam kitabnya menyatakan bahwa Habib itu adalah cucu Nabi. Ba'alawi itu cucu Nabi. Saya tidak mendengar itu. Habib itu anaknya Ba'alawi. Ya, Ba'alawi itu merupakan nenek moyang mereka. Orang Yaman itu ya, orang Yaman. Ngaku-ngaku orang Mekah, karena aneh. Orang Yaman ngaku-ngaku orang Mekah. Bukan keturunan Bani Hasyim, dia mengaku keturunan Rasulullah. Rasulullah kan dari Bani Hasyim. Rasulullah berasal dari Mekah. Mereka dari Yaman. Itu kan udah bukan, tidak nyambung lagi gitu. Jadi di pesantren dulu tidak ada kitab-kitab yang mengisbatkan bahwa Ba'alawi itu keturunan baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada. Nah sekarang ada gitu, yang ngaku-ngaku. Nah bagi kita sebagai umat Muslim, ya, bagi kita sebagai umat yang beriman, tentu saja selain kita harus
mencintai baginda agung Rasulullah SAW dengan membaca sholawat, membaca marhaba dan lain sebagainya. Itu maulidan, Isra Mi'raj, ya, melakukan sholat sunat, melakukan puasa sunat, itu memperlihatkan kita cinta kita kepada Rasulullah. Tugas kita bukan saja itu, ya. Tazkiyatun nafsi itu bukan saja menjaga diri dari kemaksiatan yang sifatnya ritual atau seremonial, tapi juga tazkiyatun nafsi itu bagaimana kita menjaga nama baik Allah, nama baik Rasulullah. Karena sama juga dengan menjaga nama baik diri kita semua, kalau kita menjaga nama baik Allah dan Rasulnya. Jadi maksudnya jangan sampai ada yang menodai Allah dan Rasulnya, ada yang menghinakan. Nah sekarang ada orang-orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi, tetapi dalam sejarah tidak ada, ya, dalam kitabnya tidak ada. Itu tes DNA juga menyimpang. Maka kita jangan percaya kepada Habib-Habib atau orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah SAW. Jangan percaya kecuali membawa bukti. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan mengikuti atau jangan mengiyahkan kepada sesuatu yang tidak ada dalil. Harus ada dalilnya dulu. Tidak boleh ada orang kelompok siapapun yang mengaku keturunan Rasulullah SAW kecuali membawa dalil, kecuali dengan hak, dengan kebenaran, dengan fakta-fakta yang nyata, bukti-bukti yang otentik dihadirkan di situ. Karena ini menyangkut Nabi kita. Kalau seandainya ada orang yang mengaku keturunan Soekarno atau keturunan raja-raja di Indonesia atau mengaku keturunan Rasulullah orang Malaysia, itu saya tidak jadi problem, tidak jadi masalah buat kita sebagai orang mukmin. Tetapi kalau seandainya sudah mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah SAW, maka kita wajib mempertanyakannya, karena beliau Rasulullah SAW adalah manusia suci, manusia mulia yang tidak ada duanya. Jadi kalau menisbahkan genetiknya kepada seseorang, itu tidak mungkin orang itu mempunyai perilaku yang di luar daripada akhlak baginda agung Rasulullah SAW. Jadi gitu, ya, yang namanya Habib mengaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW itu bohong. Itu tidak ada itu dalam sejarahnya, tidak ada dalam kitabnya. Ya, boleh tes DNA, silahkan kalau berani. Ya, saya mempermasalahkannya karena itu Rasulullah adalah Nabi kita, ya. Dia mengatasnamakan Nabi kita Rasulullah SAW. Kita tidak bisa tinggal diam, harus berani, harus bisa menjaga nama baik, nama suci daripada nama mulia baginda agung Rasulullah SAW. Ya, begitulah. Jadi untuk para generasi muda, ya, jangan terkecoh. Tidak ada sejarahnya itu Ba'alawi sebagai pahlawan nasional, tidak ada. Tidak ada itu sejarahnya Ba'alawi atau Habib-Habib itu adalah mempunyai makam-makam keramat di Indonesia. Tidak ada. Tidak ada sejarahnya dan tidak ada kitabnya. Makanya kita jangan percaya Ba'alawi, kita jangan percaya Habib-Habib itu sebagai durian Nabi. Tidak, jangan percaya sebelum membawa dalil yang bukti yang nyata. Dalilnya dulu mana? Ya, kalau mereka mempunyai pengetahuan bahwa cucu atau keturunan mereka itu adalah merupakan durian baginda Rasulullah SAW, berarti dia membawa dalil. Nasiun an dalili, keluar dari dalil-dalil yang meyakinkan. Itu namanya ada pengetahuan, ada kemarifatan. Jadi jangan percaya Ba'alawi itu sebagai durian Nabi, bukan. Tidak ada Habib dalam sejarahnya sebagai pejuang nasional, memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tidak ada. Tidak ada dalam kitab sejarahnya atau dalam kitab-kitab para ulamanya, ya, dari abad ke-3 dan ke-4 Hijriah, tidak ada bahwa Habib itu merupakan keturunan Rasulullah SAW. Ada yang mengisbat seorang ulama, tidak ada. Ya, insya Allah atas dasar kajian saya mengikuti
pendapat-pendapat para ulama yang mujaddid, ulama-ulama yang ingin memperbaharui kemurnian, keutuhan dan nama baik baginda Rasulullah SAW, seperti Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, maka saya ucapkan terima kasih atas tesis ilmiahnya. Karena kalau tidak ada tesis ilmiah yang dibuat oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, mungkin manusia akan disuruh nyembah-nyembah kepada mereka seperti anjing-anjing yang kelaparan menjilat-jilat kaki-kaki tuan-tuannya. Mungkin manusia akan seperti itu karena dia punya power, merupakan sebagai duriyah Nabi. Makanya memperlihatkan di situ Islam itu tidak adil kalau seperti itu. Makanya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ya bersama reng-rengannya, bersama rekan-rekannya, Gus Abbas Buntet, juga Haji Roma Irama, juga Gus Nur, ya KRT Nur dan lain sebagainya, saya ucapkan terima kasih. Ya, semoga perjuangan Anda sekalian untuk memerdekakan, bukan saja memerdekakan bangsa ini, bukan memerdekakan umat muslimin, tetapi memerdekakan seluruh umat manusia yang ada di dunia daripada perbudakan spiritual. Lanjutkan perjuanganmu Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, dan lanjutkan perjuanganmu Gus Abbas Buntet ya. Terus dari Ustadz Al-Mubarak dari Banten, teruskan lanjutkan perjuanganmu. Jangan takut dengan buaya-buaya kutub. Jangan takut. Buaya kutub hanya bisa melata dan ngangap kalau dia mau makan. Ya, kalau mau makan itu mangap, itu buaya. Jangan takut dengan buaya kutub. Lanjutkan Kiai Imaduddin Al-Bantani perjuanganmu. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merestuinya. Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra serta Hasan Hussein, beliau merasa bahagia karena keturunannya dibersihkan daripada pengakuan-pengakuan yang tidak ada dasar hukumnya. Sekian, mudah-mudahan buat kita jadi edukasi. Jadi jangan percayalah Habib itu tidak ada dalam kitab sejarahnya sebagai pahlawan nasional. Habib itu tidak ada dalam sejarahnya atau dalam kitabnya sebagai keturunan Nabi, ya, tidak ada, itu tidak ada. Jadi yang harus kita muliakan itu adalah orang-orang pribumi, tuh para kiai, para ajengan yang ada di lemur kita, ya, ajengan Odang, Aceng Syasa, Aceng Ipin, itu kalau dulu pengerasa Akang, pengerasa Jang Hambali almarhum di Areng mah, dan lain sebagainya, ya. Jadi jangan kita menyanjung-nyanjung mereka padahal mereka tidak ada apa-apanya, tidak berjasa apa-apa baik spiritual maupun seremonial, baik aktual maupun ritual. Tidak ada jasa-jasa Habib itu di Indonesia, tidak ada dari dulu juga, tidak ada. Jadi kita harus berterima kasih itu bukan kepada siapa-siapa, tapi harus berterima kasih kepada guru-guru kita yang mengajarkan kita wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, kiabuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat irodat, ilmu, hayan, sama, basor, kalam, qadiron, dan lain seterusnya. Yang mengajarkan jampe sholat, yang mengajarkan jampe wudhu. Kan beliau itu ulama-ulama yang ada di lingkungan kita, yang mentalkinkan mayit ketika ada yang meninggal, yang tahlil, yang memimpin marhaba, itu kan beliau-beliau guru-guru kita yang sangat mulia itu. Tidak ada mereka-mereka itu mencari pamrih untuk dibayar, tidak ada. Tapi kita sebagai muridnya, ya, sebagai penerus daripada para ulama, kiai-kiai kita, orang-orang NU kita, maka kita harus berterima kasih kepada mereka, kepada beliau-beliau itu yang telah memberikan kita berbagai macam pengetahuan agama, ya, kepada kita sehingga kita tahu cara beribadah, tahu cara ilmu fikih, tahu cara ilmu tauhid, tahu cara ilmu kalam dan lain sebagainya. Jadi tidak ada masyarakat Indonesia diberi pengetahuan oleh Habib-Habib zaman dulu, tidak ada, itu tidak ada. Saya tidak merasakannya, tidak ada. Ya, kalaupun ada, yaitu mungkin sebagian-sebagian, ya, namanya juga berguru kepada siapapun boleh. Ya, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Jadi ke negeri Cina saja boleh, kepada orang yang ngaku-ngaku Habib pun boleh kalau berguru mah. Ya.
Tapi wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kita jangan mengiyahkan kepada sesuatu yang belum tahu dalilnya, meskipun itu datangnya dari guru. Ilmunya dulu, dalilnya dulu, mana buktinya. Ya, karena Islam itu agama dalil, agama yang mengedepankan ketentuan, baik itu sunnatullah maupun sunnatul Rasulullah, ketentuan dari Allah maupun ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, ya, sehingga kita umat Islam jangan sampai mudah dibodohi oleh mereka orang-orang Yahudi yang ingin merusak Islam dari dalam. Kita sebagai bangsa Indonesia jangan mau dijajah oleh mereka orang Yaman yang ingin berkuasa secara spiritual, yang ingin merebut kekuasaan. Jangan mau kita sejarah dibelokkan oleh mereka. Sejarah bangsa Indonesia secara nasional dibelokkan oleh mereka, jadi diba'alawikan, jadi ada Habibnya. Di Ponegoro jadi ada Habibnya, Imam Bonjol jadi ada Habibnya. Dari mana itu? Ya. Tidak ada dalam sejarah dan kitabnya. Maka kita harus melawan sebagai bangsa Indonesia. Jangan mau dijajah, maka kita harus membuktikan sebagai umat atau sebagai warga negara bangsa Indonesia, putra-putri Ibu Pertiwi, bahwa kita itu punya harga diri, punya martabat. Jangan mau diinjak-injak oleh orang Yaman, orang manapun, jangan mau. Hidup ini sama manusia sama, makan sama, modal sama, tidak bool. Dahar sarua keyo nasi. Ngapain kamu belagu-belagu? So ana khairu minhu. Yang punya perasaan ana khairu minhu, bahwa saya lebih baik daripada dia, adalah itu sifat iblis. Kamu itu iblis. Mempunyai rasa bahwa kelompok saya itu lebih baik, sehingga wanitanya tidak boleh dinikahi dengan ahwal, karena kelompok saya itu lebih baik. Saudara itu telah membuktikan bahwa kalian itu adalah iblis. Kenapa saya katakan itu? Karena iblis mempunyai sifat saya lebih baik daripada kamu, saya lebih baik daripada dia, saya lebih baik daripada mereka. Itulah perilaku iblis. Yang adu lakum itu merupakan musuh bagi kamu sekalian yang nyata. Adu mubin, musuh yang nyata. Iblis itu adu mubin, musuh yang nyata. Mana itu iblis? Adalah ciri-cirinya ada orang yang merasa bahwa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Itu ciri-ciri iblis. Adu mubin, itulah musuh-musuh yang nyata buat kalian. Fahdarhum qatalahumullah anna yufakun. Hati-hati dengan mereka. Qatalahumullah, Allah pun memerangi mereka. Jadi kita harus bersatu sebagai umat muslimin di Indonesia, harus bersatu sebagai putra-putri bangsa Indonesia, putra-putri Ibu Pertiwi. Mari kita bersatu, lawan mereka, lawan. Jangan mau kita diinjak harga diri kita oleh mereka. Jangan mau. Kita mesti membuktikan bahwa kita itu punya harga diri sebagai bangsa Indonesia. Kita harus membuktikan bahwa kita itu muslim. Orang Indonesia, ya'lu wala yu'la alaih. Jangan ada orang yang lebih tinggi daripada kita sebagai orang bangsa Indonesia. Jangan ada yang menginjak-injaknya, maksudnya. Ya, siapapun dia tidak berhak. Karena itu menjajah sifatnya secara spiritual. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, bentuk apapun, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, itu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negara kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wa minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah, wa minal ghawsi radhiyallahu anhu wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.